Shalom buat kita semua. Perkenalkan, saya Wanda Ambarita, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Fru HKBP tingkat 5 semester 9. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat sebagai refleksi kita kepada orang yang terdampak pandemi COVID-19. Tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat mata kuliah saya, yaitu praktik lapangan ketiga secara online, yang bertemakan bermisi melalui media sosial di tengah pandemi COVID-19. Jadi, melalui video saya kali ini, kita akan diantarkan kepada sebuah pemahaman tentang refleksi kepada orang yang terdampak pandemi COVID-19. Harapan saya buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini, saya mau kiranya teman-teman memberikan like, komen, subscribe, dan share ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita semua tahu seperti apa rasanya ketakutan. Ketakutan itu sangat menyiksa dan menghalangi kemajuan kita. Ketakutan dapat membuat kita gemetar, berkeringat, merasa lemah, dan menyebabkan kita lari dari hal-hal yang seharusnya kita hadapi. Pada masa sekarang ini, ketakutan yang paling menakutkan adalah dengan mendengar kabar adanya virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona atau istilah kedokteran COVID-19 yang pertama kali ada di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, yang disebabkan oleh hal-hal berikut seperti bersentuhan atau bersalaman, tidak sengaja menghirup percikan air liur, memegang mulut, hidung, mata, dan sebagainya. Hal-hal yang demikian membuat semua orang menjadi khawatir karena penularannya yang sangat cepat, sehingga diterapkan dan dianjurkan protokol kesehatan untuk bisa menghindari penyebarannya dengan cara jaga jarak, setiap berpergian memakai masker, dan rajin cuci tangan. Hal tersebut membantu kita agar bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai orang yang ingin menjaga kestabilan tubuh, haruslah melaksanakan protokol kesehatan di atas. Saudaraku yang terkasih, dengan adanya virus COVID-19 ini juga, banyak hal yang membuat kita semakin sulit untuk melanjutkan pekerjaan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup, banyaknya mal yang ditutup, sekolah, universitas, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan dampak yang semakin sulit untuk setiap kita melakukan aktivitas. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, banyaknya siswa dan mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studi secara langsung akibat pandemi COVID-19. Lalu, dalam dunia pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya akibat pandemi yang membuatnya harus stay at home. Artinya, banyak orang yang harus bekerja dari rumah. Dan banyaknya orang-orang yang di PHK akibat tidak ada dana untuk membiayai tenaga kerja di perusahaan. Lalu, banyaknya rumah ibadah yang harus ditutup dan dibatasi akibat pandemi ini. Hal ini sebenarnya membuat seluruh masyarakat kesulitan dan terkendala karena tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat semakin individualis. Individualis dalam artian bahwa ketika melakukan sesuatu harus sendiri karena menghindari penularan virus tersebut. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan, di mana wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu diatasi saat ini. Namun, sebagai orang Kristen, apa tindakan kita dalam menghadapi hal seperti ini? Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam nats ini jelas dikatakan bahwa ketakutan tidak berasal dari Allah,
Namun hal itu adalah alat iblis untuk mencegah kita agar tidak menjalani hidup yang indah yang Tuhan inginkan bagi kita. Namun dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, Allah ingin agar kita hidup dalam iman. Iman adalah menyandarkan kita sebagai pribadi kita kepada Allah dengan kepercayaan mutlak dan keyakinan akan kuasa, kebijaksanaan, dan kebaikannya. Ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan keyakinan akan realitas segala sesuatu. Sama halnya di masa-masa sukar saat ini, kita mungkin bertanya di dalam hati kita, di manakah Allah? Apakah Allah tidak melihat kita? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Dalam Mazmur 38, Daud merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Kita juga seperti itu di masa COVID-19. Apakah Allah diam saja dalam keadaan saat ini? Apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Banyak orang yang mempertanyakan hal seperti ini. Bahkan saat mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, padahal untuk keluar rumah saja tidak berani. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan ini adalah sebuah keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan yang panah ini. Dalam situasi ini, kita diajak sebagai manusia yang mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Dari situ bisa kita lihat bahwa Allah senantiasa melindungi kita pada saat kita menghadapi masa sulit. Melalui doa kita kepadanya, maka pertolongan itu senantiasa ada pada kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah hidup dalam Kristus, kita tidak boleh mudah down atau putus asa dengan kejadian atau musibah yang menimpa kita saat ini. Namun, setidaknya kita harus tetap berserah pada Tuhan dengan tetap menyampaikan permohonan kita padanya melalui doa, nyanyian, dan sebagainya. Karena wujud dari hal tersebut menunjukkan sikap iman kita sebagai orang Kristen, bahwa kita menunjukkan iman kita yang sehat terhadap pandemi COVID-19 ini dimulai dari doa kita, di mana di dalam doa kita mampu menyampaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam situasi ini, kita perlu berdoa lebih sering, lebih panjang, sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kita dan memakai kita semakin lagi pada masa penuaian ini. Amin. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?